Vlog Ibu dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis SWOT dan strategi bersaing. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan teknik atau metode perencanaan strategi yang bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebuah perusahaan dalam suatu proyek atau bisnis. Dan analisis SWOT juga pertama kali dicetuskan oleh seorang ahli yang bernama Albert Humphrey yang menyatakan bahwa dibutuhkan strategi yang baik untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam konteks organisasi, bisnis, atau usaha. Metode analisis SWOT bertujuan untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi dalam suatu perusahaan. Dan analisis SWOT juga terdiri dari 4 unsur utama, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dan berikut ini saya akan menjelaskan tentang keempat unsur tersebut. Yang pertama, kekuatan. Analisis ini menyoroti unsur kekuatan yang dimiliki perusahaan yang bisa memberikan pengaruh positif. Yang kedua, kelemahan. Setiap perusahaan pasti memiliki kelemahan. Hal ini dapat memberi pengaruh negatif terhadap perusahaan. Oleh sebab itu, Anda perlu mengetahui apa saja kelemahan yang dimiliki perusahaan agar menjadi bahan perbaikan. Yang selain itu, menganalisis hal apa yang dimiliki perusahaan lain tapi tidak dimiliki perusahaan Anda, dan faktor apa saja yang menyebabkan kehilangan atau kerugian bagi perusahaan, dan apa yang membuat perusahaan lain lebih baik dari perusahaan Anda. Dan faktor yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya waktu dan kesempatan. Saya akan menjelaskan opportunity atau peluang. Analisis peluang sangat penting bagi sebuah perusahaan karena hal inilah yang akan menentukan perkembangan perusahaan di kemudian hari. Anda harus melihat peluang apa saja yang ada dan perkembangan tren apa saja yang sejalan dengan perusahaan yang bisa membantu perusahaan lebih berkembang. Hal ini menjadi penting agar Anda mampu bertahan diterima di masyarakat. Threats atau ancaman. Ancaman mencakup hal-hal apa saja yang mungkin dihadapi perusahaan yang dapat menghambat perkembangan perusahaan. Anda harus melihat apa saja ancaman yang ada agar dapat menentukan apakah bisnis dapat bertahan atau tidak. Beberapa hal yang harus diperhatikan, misalnya ketersediaan sumber daya, apa saja yang dilakukan pesaing, ada berapa jumlah pesaing, bagaimana minat konsumen, dan juga kekuatan finansial Anda. Manfaat analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan fokus kunci yang menentukan kelangsungan suatu perusahaan. Hasil dari analisis ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kekuatan, mengurangi kelemahan, mempertahankan peluang, serta menghindari potensi ancaman. Analisis SWOT juga berguna untuk menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan oleh perusahaan. Terima kasih. Yang ketiga, tujuan analisis SWOT. Analisis SWOT bertujuan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu perusahaan. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau yang akan dihadapi oleh perusahaan. Dengan melakukan analisis SWOT, kita bisa mengetahui kekuatan dan kelebihan perusahaan sehingga dapat memanfaatkan hal tersebut demi kemajuan perusahaan. Selain itu juga, kita bisa menganalisis kelemahan apa saja yang dimiliki perusahaan untuk mencegah hal-hal yang bisa merugikan perusahaan. Analisis SWOT juga berguna untuk meneliti peluang yang ada sehingga kita tahu kapan perusahaan harus bergerak agar mampu bertahan dan diterima di masyarakat. Kita juga tidak bisa melupakan masalah ancaman yang mungkin ada di dunia bisnis. Dengan melakukan
dengan melakukan Nama saya Yuliana Nasib. Saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu strategi bersaing. Strategi bersaing adalah langkah-langkah strategis yang terencana maupun tidak terencana untuk dapat memiliki keunggulan bersaing sehingga dapat menarik perhatian konsumen, memperkuat posisi pasar, dan bertahan terhadap tekanan persaingan. Ada 3 jenis tahap yang perlu dijalankan perusahaan dalam menyusun strategi bersaing, yaitu yang pertama, memutuskan di mana perusahaan memiliki peluang terbaik untuk memenangkan persaingan. Yang kedua, mengembangkan atribut produk dan jasa yang memiliki daya tarik perusahaan yang kuat terhadap konsumen. Yang ketiga, menetralisasi gerakan persaingan dari lawan atau para pesaing. Ada 4 jenis strategi bersaing berdasarkan pendekatan dari Miles dan Snow, yakni sebagai berikut. Yang pertama, strategi prospektor, yaitu strategi yang mengutamakan pada keberhasilan perusahaan dalam berinovasi, menciptakan produk baru dan kesempatan baru di pasar. Yang kedua, strategi bertahan, yaitu strategi yang mengutamakan stabilitas pasar yang menjadi targetnya. Yang ketiga, strategi penganalisis, yaitu strategi yang mengutamakan penganalisian ide-ide bisnis baru sebelum perusahaan memasuki bisnis tersebut. Yang keempat, strategi reaktor, yaitu strategi yang mengutamakan reaksi terhadap perubahan lingkungan.